80-an ya, 80-an. Satu kan dulu saya aktif di teater. Saya masuk Sangsaka kan. Teater Besar Sangsaka. Kenalan dengan Kang Herman di situ, di Sangsaka. Nah, kebetulan pada saat itu Kang Herman juga bagian dokumentasi. Nah, jadi selain saya main opera dan sebagainya, saya juga dokumentasi. Nah, latihan yang benernya pakai DSLR itu di Sangsaka, kameranya itu milik Mas Bambang Budi Asmara. Setelah itu membuat forum perkumpulan fotografi Canon Group berlima. Setelah itu baru forum fotografi Bandung. Nah, itu juga bareng juga Kang Herman kan gitu loh. Nah, mulainya dari situ sih. Nah, jadi saya tuh selain kenal ke Kang Herman, Ida itu sahabat dan yang sering dihukum tiap Senin itu tuh bareng Ida waktu SMP. Jadi ya buat saya tuh Kang Herman memang bukan temen lagi gitu loh, udah kayak keluarga sendiri gitu. Nah, yang menarik itu yang menarik buat saya Kang Herman tuh ya, saya bikin opera juga buat SMA 12 Akhir Prawitasari. Nah, itu yang main itu Arman dengan Nita Tilana, almarhum nih kan adik saya kan. Nah, itu teh kelas 4 SD Arman teh main Akhir Prawitasari di Aceh waktu ulang tahun Sangsaka, Jalan Aceh. Setelah itu Arman diambil sama Kang Herman untuk bikin teater anak-anak itu. Nah, dari situ Arman tuh mulai dari SD terus SMP kan, nah terus berlanjut dipegang Kang Herman kan. Mengenal Kang Herman mah, aduh dari kecil banget ya. Kan dulu Kang Herman itu kan teman kakak saya, teman Teria, teman Karai di Teater Besar Sangsaka. Memang orangnya waktu pertama kenal juga paling care ke anak-anak kecil gitu ya. Jadi pas ketemu saya juga kayak langsung kayak diaku kayak adik gitu. Makanya jenis fotografinya berbeda dengan yang lainnya karena ya itu ada latar belakang teater dan sebagainya. Jadi sebelum dia motret juga dia udah tahu cerita dan sebagainya. Jadi akhirnya yang dia ambil itu adalah foto berkisah kalau saya istilahkan. Jadi cerita dari panggungnya itu sendiri gitu. Bukan foto gitu loh. Bukan gerakan dijepret, bukan. Cuman ada cerita yang diungkapkan lewat gerakan gitu loh. Karena kan mungkin kalau yang fotografer yang sekarang, yang kebanyakan mulainya dari motret panggung. Nah, kalau dia kan dari panggung, dari orang panggung gitu loh. Jadi momen itu buat Kang Herman tuh penting banget. Karena momen itu menentukan segalanya gitu loh. Dia punya imajinasi, terus dia pengen ngambil imajinasi itu lewat visual. Itu yang membuat beda gitu. Sejak tahun 85 saya berkenalan dengan Kang Herman. Kira-kira dalam 10 tahun hampir setiap hari saya bertemu. Alasan ketemu, Kang Herman menyebutnya pengen belajar motret. Tapi sebetulnya saya yang belajar banyak pada Kang Herman. Eksplorasi bersama yang kami lakukan tidak hanya ketika memotret. Eksplorasinya banyak. Bagaimana caranya menaik turunkan nada foto dalam tampilan dengan istilah burning dodging untuk memperkuat atau menghilangkan bagian-bagian yang tidak penting. Banyak sekali saya belajar tentang eksplorasi di kamar gelap dengan Pak Herman. Sehingga kami punya hitung-hitungan tersendiri. Tentu saja bukan standar umum, tapi standar bagi kami berdua. Ya, itulah yang saya salut dengan Kang Herman. Kalau saja Kang Herman baik memotret panggung, itu memang sudah habitnya di sana. Tapi ada satu hal yang menjadi kekaguman saya pada Kang Herman. Bahwa Kang Herman itu konsisten. Jadi Kang Herman tidak hanya memotret panggung, tapi sangat menjiwai ketika memotret panggung.
Sosok Kang Herman Effendi mungkin sudah tidak asing untuk fotografer di Bandung. Beliau mulai saya kenal waktu kita sering ngumpul di forum fotografi Bandung. Beliau saya rasa satu-satunya yang memang memfokuskan diri di foto panggung. Mungkin tidak ada ya di Bandung ini atau mungkin dimanapun yang dia konsisten di foto panggung. Kalau kita bicara Kang Herman, almarhum Kang Herman Effendi, dia teman yang baik, teman yang eksentrik, ya. Orangnya seneng heureuy. Awal bertemu dengan almarhum Herman Effendi, beliau adalah sosok seorang fotografer yang sangat langka di bidang fotografi panggung. Karena beliau itu sebagai dosen audiovisual, yaitu fotografi, beliau banyak mengajarkan tentang bagaimana cara memotret yang benar dan bagus. Karena dalam fotografi itu bukan hanya benar dan bagus saja, tetapi harus memiliki estetika yang tinggi. Dan beliau mengarahkan ke sana, sehingga foto-foto yang dihasilkan oleh saya, bahkan teman-teman saya itu harus memiliki nilai-nilai estetika fotografi yang cukup lumayan untuk dipamerkan dan untuk dinikmati oleh banyak orang. Ketika saya memilih Herman Effendi sebagai narasumber utama saya dalam tesis, yaitu kelangkaan beliau sebagai fotografer panggung di Bandung ini, juga di Indonesia. Kedua, tentang karya-karyanya yang banyak dimuat oleh majalah, oleh jurnal, kemudian oleh beberapa buku juga memuat karya-karya beliau, juga banyak sekali pameran-pamerannya. Dan saya berantusias bahwa Herman Effendi itu layak dijadikan sebagai narasumber utama, mengingat karya-karyanya yang sangat banyak sekali. Yang dibahas adalah bagaimana teknik beliau ketika menciptakan fotografi panggung, kemudian analisa terhadap karya-karya beliau, baik yang dari menggunakan kamera analog ataupun yang sudah digital. Awalnya saya ketemu di mata kuliah fotografi ilustrasi, itu tahun 97, waktu saya masih kuliah di jurusan fotografi. Almarhum jadi dosen, ngajarin fotografi ilustrasi. Yang bikin kami aneh waktu itu, mahasiswanya aneh itu, mengilustrasikan ide yang kami tahu, belakangan kami tahu bahwa fotografi ilustrasi itu mengilustrasikan ide. Tapi saat kuliah dulu tahun 97, kami dibawa ke sini, ke gedung ini untuk memotret pertunjukan teater, tugas akhir mahasiswa ekstensi saat itu. Ya, jadi semenjak kenal di kampus itu, almarhum bersama Abang Bun ngajak saya sama beberapa teman untuk ikut forum fotografi Bandung. Jadi karya Pak Herman Effendi ini sebetulnya adalah sebuah karya dedikasi yang sangat tinggi sekali terhadap aktivitas panggung. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena menurut saya aktivitas panggung itu seyogianya harus kita dokumentasikan dengan baik dan cermat. Karena apa? Setiap dekade aktivitas panggung itu akan selalu mengalami perubahan. Dari tarian ke tarian, berikutnya nanti ada kreativitas baru dan sebagainya. Nanti berkembang lagi dengan pola-pola yang baru masuk digabungkan dengan luar negeri, atau dia merupakan olahan dari budaya lokal kita yang sangat original, bagaimana akapnya. Itu sangat perlu sekali kita dokumentasikan. Itu yang paling utama dulu. Beliau itu sangat cermat memperhatikan detail, ya, detailnya bagaimana tentang lightingnya, tentang ekspresinya, tentang geraknya dan sebagainya. Dia bagus sekali, dia cukup detail, dia ada long shotnya, ada close up-nya, detail sekali cukup lengkap. Itu saya kira itu yang sangat penting ya. Menurut saya sebetulnya kalau di panggung itu sendiri kemampuan kita untuk berekspresi dan membuat kreativitas baru sangat berkembang karena kita bertemu dengan banyak seniman dengan karya yang sangat berbeda-beda.
ketika Kang Herman akan memamerkan berpuluh-puluh karya fotonya, Kang Herman ingin memasukkan sebuah karya foto yang menurut saya pribadi itu agak melenceng dari tema utamanya, tidak terlalu melenceng. Tapi menurut saya itu tidak menjadikan karya itu menjadi tidak berimbang dibanding dengan foto-foto yang lain. Saya menyarankan foto itu tidak usah dipamerkan. Dan Kang Herman menerima sekali dengan argumentasi saya. Dan beliau pada saat itu tidak memamerkannya. Karena mungkin alasan saya bisa diterima oleh Kang Herman. Sangat terbuka sekali kalau Kang Herman. Dan saya sangat hormat sama beliau karena konsisten dan dia tahu betul apa yang dia ambil karena dia menguasai dunia panggung. Dan saya rasa kami kehilangan seorang sosok yang baik dan ya buat kami itu, buat saya terutama itu udah seperti saudara. Jadi bercandanya sangat khas dan banyak kenangan yang kami yang ditinggalkan dan sangat menginspirasi tentunya, terutama saya harap untuk fotografer muda. Kenangan yang paling menarik itu yaitu waktu dia kasih film Konica analog ke saya, dan dia bilang, "Yeuh, dirinya pan motretna analog wae." Padahal itu sudah zaman digital. Dan buat saya yang senang analog itu sama aja kayak saya terima fee. Kalau orang bilang 10 juta, bolehlah 10 juta karena role yang dia kasih banyak pisan gitu. Dan buat saya itu sangat membantu untuk berekspresi, karena pada saat kita terima sekarang, apalagi sekarang role film udah barang yang langka, barang yang mahal, dan Kang Herman rela aja ngasih ke saya. Ya ini salah satu bukti bahwa almarhum dosen yang berhasil karena bikin muridnya saya itu bisa seperti ini. Akhirnya kami bisa jadi kerja bareng gitu, baik di dunia pendidikan di kampus maupun di asosiasi profesi fotografi di luar kampus. Dan ini menjadi salah satu menjadi salah satu peninggalan papap ya, bahwa bisa ikut serta merintis pendirian asosiasi ini, lembaga sertifikasi yang kelasnya nasional gitu. Nah itu menjadi sebuah warisan ya, sebuah warisan yang harus dijaga. Yang secara tidak sadar baru diingat itu pas saya udah jadi profesional. Oh iya ya, gue tuh waktu kecil tuh udah dilatih sama Kang Herman untuk menguasai stage panggung. Almarhum Kang Herman baik banget ya. Kayak kakak, kayak bapak gitu. Kang saya nggak ada yang nganter nih, Teria sama Karai nggak ada. Udah saya jemput gitu. Jadi mengayomi bisa lah. Yang terakhir mah itu pas saat Arman mau ke haji, Kang Arman dia ke haji, ya terus dia balas hahaha, terus kita ketemulah di Arafah.